sebagai berikut. Itu ada kan seperti yang aku bilang tadi, ada nama obat, jumlah obat, sama harga satuan. Kalau kita udah dapat itu, apa yang pertama kali kita lakukan, teman-teman? Ya betul sekali. Dikali. Ya, mengalihkan jumlah unit sama harga satuannya. Jadi nanti 100 kali 30, 3000. 50 kali 10, 500, dan seterusnya. Terus setelah itu apa yang kita lakukan, anak-anak? 3.000 dibagi sama penjumlahan. Menjumlahkan dulu, terus nanti baru kita cari persen Nilai. Persen nilai. sih. Ya, persen nilainya dulu. Kalau udah ketemu persen F-nya atau persen nilainya, kita cari persen kumulatifnya. Berarti tapi sebelum kita cari persen kumulatifnya, kita harus mengurutkan dulu si nilai F. Maksudnya diurutin? Coba kalian sambil buka itu kalian, PPT kalian, daripada Helga bolak-balik. Tapi Helga nanti nggak lihat. Gimana dong? Ya, aku lihat kok. Aku pakai 1, 2, 3 device. Oh ya, berarti kalian buka PPT kalian masing-masing. Tabel yang ditanyain Acak tadi loh, yang kita bahas sebelumnya. Itu kan nilai F-nya urut kan, dari yang gede sampai ke kecil. Oh, iya. Jadi di situ kita juga harus ngurutin dulu. Itu kan ada persenannya 10,2, 1,71, 68,49 dan seterusnya. Jadi kita urutin dulu dari yang paling gede. Berarti paling gede kan 68,49. Berarti nanti 68,49 di atas. Terus bawahnya Nanti kalau obatnya juga ikut ke atas kan? iya. Iya dong. Pertanyaan bodoh, oke. Gak apa, sepele tapi yang penting nggak miskom. Hehe. Berarti itu yang pertama kali tuh yang baris 3. Baris 3 berarti nanti 68,49. 68,49 kan berarti dia masih masuk ke kelas A. Berarti nanti si Coamosiklav itu masih kelas A. Berarti kita bisa jawab soal nomor 17. Obat mana yang masuk ke dalam kategori kelas A, yaitu Coamosiklav dry syrup 250. Paham nggak? Ngawang banget ya? Gimana ya? Mulai. Atau aku aja deh, Hel, yang share screen. Biar aku bisa Silahkan. kayak orek-orek. Silahkan, aku menyerahkan sisanya kepadamu. Aku sambil bersih kipas. Bersihin kipas. Random banget. Sek bro, kesalahan teknis, aku lupa cara itu. Tendik. Cara apa? Ada. Yeay. Cara share screen. Tadi Ini sinyal game kemarin. hilang tahu. Jelek banget. Kamu tadi keluar ya? Ganti sinyal. Tiba-tiba. Nih. Jadi, sabar ya. Kok nggak ada muncul itu? Oh ini. Saya loading. Sesungguhnya aku tidak lihat apa-apa. Sumpah? Iya. Nggak kayak nge-freeze gitu loh. Nge-freeze. Coba ulang. Putih doang. Hitam sih. Sekarang masih hitam. Sekarang masih di mid. Berarti di sini aja. Di sini. Bentar di apa sih itu namanya? Nama filenya apa? Hah? Filenya? UTS. Oh ini UTS Manfar mbaknya. Yes. Terus di sini sama aja nge-like di punya kalian. Nggak kelihatan apa-apa. Nggak bergerak. Aku kelihatannya itu doang, mid doang. Iya, mid kan. Jaringannya Nggak ada pergerakan Hasna. Iya.
Lah 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 lah. Bahkan Helga pun itu masih ngomong. Nah, Sekarang udah enggak. Ulang. tendik. Iya Nggak mana ada ini? tendik. Tangan kanan. Ini yang mana sih yang aku harus lakukan? Press now coba, Prof. Ulang, press now lagi. Present. Cek. Aduh, kelihatan banget tuanya. Prof senior itu emang gini. Prof. Ini kalau Prof aku gini senior. kelihatan nggak? Belum. Masih mid. Mid-nya doang. Tapi Profnya gerak guys. Gerak kok, Prof. Kocak. Nggak, udah aku udah bad mood, udah nggak mau setting. Salah. Tadi gerak, Prof. Tadi normal. Ih, Normal, Profnya Prof. Kamu nambah tab lagi aja, terus pakai komen gitu. Dek, Gimana? coret. Cek, gini aja lah. Wes. Guys, prioritas obat itu ada di bab mana? Yang Prioritas soal obat. UTS halaman nomor 19 coba. Kok banyak yang nanya ke aku, kan aku belum belajar. Semangat ya. Nggak ada. Enggak sih. Itu kayak dia tuh masuk obat yang kayak analgesik atau apa, terus habis itu fan yang prioritas yang mana gitu loh. Oh, ini tuh fan, iya. Ini fan kan? Ini loh ambil Allah fan. nggak hafal obat, baik. Nanti yang dieliminasi dulu tuh yang dia tuh nggak vital dan dia tuh berarti dia tuh yang N dan dia tuh yang C. Berarti ini di itu dulu. Dibuang dulu kalau mau buang. Kita bahas yang ini dulu ya. Iya. Lanjutkan Harus catatan. baca dulu. Guys. Nah ini Yaudahlah. bisa kok, Bro. Ini aku yang nge-like kalau di sini. Enggak, Ding. Lancar. Rutin. Rutin. Sama aja udah di sini aja. Iya. Berarti kita kalau diurutin, kita yang pertama kan 68,49. Terus yang nomor 2 itu 17,12. Terus yang nomor 3 itu 10. berapa? 10,2. Terus yang nomor 4 itu 2,40. Terus yang nomor 5 itu berapa? 1,71. Nah, kalau semisal kita mau, ini kan kita udah dapat persen sih nilai nilai F kan. Ini tuh bukan kumulatifnya. Persen apa? Nilai F. F apa F? Tadi aku Terus baca. kita cari F tuh nilai yang kumulatif. dibagi total kan? Iya, Oh, betul. kayak Ini loh harga persatuan. Ini hasil perkaliannya Oh. per ini kali 100%. oh. Berarti kalau dijumlahin itu sama 68,49. Terus yang Satu. kedua, ya 1. Terus 2, berapa kalau dijumlahin? 11, 6, 61, 15, nyimpan 1, 7, 8, 85, 85, berapa tadi aku hitungnya? 7, 1. Bukan matematika. Iya, 61. Nah, 5 ya 1. 3 titik. Kan ini kan udah nggak masuk ini udah masuk kelas B kan? Berarti yang masuk kelas A cuma ini kan? Dimana yang 68,49 tuh si Koa Moxiclair dry syrup. Berarti bisa jawab nomor 17 obat yang masuk ke dalam kategori kelas A adalah ini dry syrup. Selesai deh. Jadi Yang nomor 16 Nggak. Oh. syarat kelas A berarti 8 berapa sampai 80 berapa? 0 sampai 80 itu Oh. A. Kalau 80 sampai 94 itu tuh B.
Kalau 95 ke atas itu C. Oh, oke. Kayak matematika dulu. Terus kalau ini Cie. obat yang mempunyai nilai persediaan paling kecil. Persediaan paling kecil berarti dia yang ininya kecil kan? Ya. Berarti apa? 1,71. Oh, Berarti kloro. Udah, PTM. gitu doang. Oh. Terus sekarang kita masuk ke ABC Fan. fan. Berarti kita belajar fan. IP. Kalau aku pindah di sini kelihatan nggak wordku? Nggak. Kelihatan. Nah. Word. Word apa? Drive. Drive. Ya, berarti nggak kelihatan. Apa sih? Iya, Prof. Iya. Maaf ya, Profesor udah tua. Iya. Iya, Prof. Iya. Menurut Prof. Nih, aku kalau nggak buka catatan nggak tahu. Aku yang nggak nyatet. Aku Nah, yang nggak ini masuk. tuh Fan tuh buat mengelompokkan obat berdasarkan manfaat tiap jenis obat. Ini tuh tujuannya tuh sebenarnya tuh buat nentuin prioritas. Kan kita nggak mungkin kan punya dana yang gede banget buat beli semua produk obat. Jadi kita harus menentukan prioritas mana yang harus kita beli. Makanya itu kita analisis Fan, di mana Fan adalah V adalah vital, E adalah esensial, N adalah non-esensial. Nah, kalau aku sendiri ya kemarin kalau ngerjain ini, tuh kalau nggak salah, contohnya yang non-esensial tuh bisa kelihatan banget gitu loh. Dimana dia tuh kayak suplemen, kalau nggak vitamin. Berarti kalau selain itu dia esensial. Kalau yang ini kan bisa kelihatan kan, yang dia tuh yang bekerjanya secara injeksi, terus saraf, terus jantung, tuh vital karena kan kayak harus cepet gitu kan. Kalau yang esensial tuh kayak diabetes anti nyeri, anti apa gitu. Kalau yang ini tuh cuma kayak suplemen gitu-gitu. Menurutku masih bisa dianalisis walaupun kayak kalian nggak tahu, kalau kalian nggak tahu nama obatnya mungkin susah, tapi kalau gimana ya pokoknya bisa lah guys. Kalau enggak kalian baca-baca aja dari latihan soal yang dikasih sama ibunya yang dikirim di grup kelas. Terus ini tuh kayak apa ya, obat itu bakal dimasukkan ke vital, esensial atau non esensial tuh karakteristiknya ada di sini. Kalian baca sendiri, tapi menurutku ini nggak keluar karena terlalu teoritis. Tapi nggak tahu ya keluar nggak. Nah, ini yang aku bilang tadi, ada kombinasi A, B, C, Fan. Jadi, ya ini kayak apa ya, kayak matematika dulu. Kalau ini A sama V, berarti nanti jadi vital sama dia kelas A. Ada juga obat yang vital, tapi dia masuk kelas B. Ada juga obat vital, tapi dia masuk kelas C. Dan selanjutnya. Nah, kalau dari sini, ini loh. Kita tuh tujuannya buat apa kok kita tuh membuat kombinasi kayak gini? Tujuannya tuh buat kita kayak semisal kalau kita kekurangan dana, kita kan mau nggak mau harus memprioritaskan obat apa yang harus kita beli. Berarti kita harus mengeliminasi obat-obat yang nggak penting. Nah, obat-obat yang nggak penting tuh yang kayak apa sih contohnya? Contohnya tuh yang pasti yang tidak yang non esensial. Jadi ini jelas sama sekali nggak berguna. Ya, tapi kok di sini dia bilangnya Iya. bila dana masih kurang, maka obat kategori NB menjadi prioritas selanjutnya, dan obat yang masuk kategori NC menjadi obat yang masuk kategori NA menjadi prioritas pertama untuk dikurangi atau iya, kalian ingat nggak yang ini, yang ABC tadi? ABC tuh yang A tuh bukan yang baik loh, yang A tuh yang dia mahal. Oh, Makanya dia justru. itu Oh my god. ya justru dia Justru jelek. dibuang. Justru Ya, makanya jelek yang ya. dibuang pertama itu bukan NC tapi NA. Oke. Kenapa? Karena dia tuh udah mahal. Kalau mahal kan nanti perputaran dananya cuma di obat mahal itu doang kan, nggak secara cepet gitu. Padahal kita kekurangan dana. Dan itu obatnya non esensial. Terus ngapain non esensial kita beli mahal-mahal buat Oh, apa iya. gitu kan? Berarti kita yang pertama eliminasi bukan NC tapi NA. Ini yang kita eliminasi. Terus habis itu ini, terus ini gitu.
Terus habis NC Terus nanti baru EA. EA, EB, EC. Ya, pendekatan jangka untuk pengurangan obat EA, EB, EC. Gitu guys. Aman? Mungkin Absolut masuk ke Cinema aman Itu banget. yang paling bagus Aman. apa contoh VC soal. dong. Paling bagus iya, orang udah vital, udah benar-benar vital, dibutuhin, murah lagi. Oh, Kayak, Murah lagi. wow. Wow. Oh. Coba kita di sini yang analisis VAN sama ABC. Mana yang analisis ini? Seorang apoteker yang bertugas di instalasi farmasi rumah sakit sedang melakukan pengendalian persediaan farmasi menggunakan pendekatan ABC VAN dengan hasil sebagai berikut. Nah, kita pertanyaannya prioritas obat yang dikurangi pengadaannya karena keterbatasan dana. Berarti yang dikurangi pertama kali apa teman-teman? NA. NA. Ya, Masih NA. Berarti di sini ada nggak NA? Kan N Iya. cuma ada ini Nggak. doang kan? Yes. NC. Ada NG? Nggak ada. Berarti NC. Berarti benar kan? Yang dikurangi pertama adalah kalsium laktat tablet 500 mg. Gitu. Terus prioritas obat yang harus diadakan terlebih dahulu. Berarti apa yang diperlukan terlebih dahulu? F, C. VC. Ya, VC. berarti garam oralis 200 ml. Lah, kok bukan? Tahu Apa nggak itu sih, jadi jawaban? ada tuh orang yang nanya ke aku tentang soal ini. Ada cutting yang jawabnya garam oralit, ada yang jawabnya kloroquine. Kalau aku Tapi sih kalau- garam oralit ya. Soalnya Ya, dia kalau murah, dilihat- murah. Tapi di sini dia udah nulis prioritas, tapi kenapa di jawabnya yang si B ya? Kayaknya Nggak emang tahu garam ya. oralit gak sih? Soalnya di sini dia udah nulis prioritas. Ngejawabnya Iya, yang E. Mungkin kakaknya udah capek. gitu. Bisa aja. Oh, bisa. Komen. Gimana? Ya, kita setuju ini ya teman-teman, nggak usah ada perdebatan ya. Apa yang garam oralit kan? Bismillah. Oralit. Hah? Ini kuotaku Mungkin nanti habis suara. nih kalau Perbandingan kloroquine sama garam oral itu kayak apa dulu ya manfaatnya? Kalau garam oral itu kan Tapi kan buat sama-sama anak diare. vital. Iya, vital. Kalau iya, acak iya. Apa emang acak ngapain? Kasihan orang gitu. Lah, balik lagi. Ngapain? Sik bro. Halo, pripun om? Sik. nanti mau bikin mie. Aku juga mau. Ya kok. Mana ini profesor? Oh. Akhirnya kipasku Prof bersih. lagi dipanggil. Prof sibuk. Prof lagi dipanggil sama kerabat. Akhirnya kipasku lumayan bersih. Kamu benerin kipas angin Nganu bersihin. yang besar itu. Yang kecil lah. Kau belum pernah ya masuk kamarku. Oke. Ya maaf ya. Emang boleh? Lah, acak. Apa acak? Hima. Helga. Hasna bilang. Helga, aku udah 1000 kali bahkan hampir mau numpang nginep di situ. Loh, aku mau masuk ke kamar asrama Kinanti 1 tuh nggak boleh. Kayak Nggak khusus boleh. penghuninya aja. Ya, Aku ke kamar Ivana nggak apa-apa. yang penting Ya, artinya sih sebenarnya nggak boleh ya. Tapi, Oh, tahuan.
Ya mungkin karena akunya kelihatan kayak anak asrama kali ya. Kan Ya. kosanku sama asrama deket, jadi kayak pakai baju tidur, tas segala macem. Ya udah besok aku pakai baju tidur ya kan. Ya. Aku mau pakai piyama ke asramamu. Menyamar jadi orang luar Jogja. Halo. Please jawab, Halo. aku ngecek. Ya. Oke. Jadi wifi-nya udah baik. Oke. Wifi UGM. Jawab. Jawab. Ini aku udah jawab. Apa tuh? Mau saya aku share ya. Alamak, Ambil minum dulu. ada kajian dari Mbak S2 Farmasi tentang fenosida di Palestina, tapi lokasinya di Berlin. Jam 9.15 hari Sabtu. Kita ada. Ujian iku. Iya, makanya. Udah lama nggak kajian cuy. Ramadan lo nggak sempet terus sumpah. Gara-gara jamnya dimundurin terus. Ramadan tuh gara-gara dipadetin pusing cuy. Iya, Makanya capek. Dahim tuh di mana sih kan? Aku pernah ngantar kamu ke sana ya? Iya, itu. Oh itu. Hey, Iya. sorry aku tinggal. Kok Selamat nggak Iya, dilanjut? Kan profesornya kamu. Nggak apa-apa, Prof. Lanjut, Sorry Prof. ya, sorry. Kesalahan praktikan. Ya, aku Sorry, mau Profesor. telepon ayahku ya, Omu? tapi Masa Omu dibilang kesalahan? Parah. Nggak ikut-ikut ya? aku Udah. mau sekarang mau ngehubungin ayahku dulu. Kalian mau nunggu atau kalian mau lanjutin? Nunggu, soalnya kan aku nggak masuk kemarin, jadi nggak tahu apa-apa. Nunggu, Kan soalnya dia nggak udah masuk, kemarin. Karisma masuk. Ya udah, kalau mau ada yang jelasin aku terima. Tuh lihat tuh, Profesor Karisma tidak ingin ikut campur. Aduh. Karena saya pun lupa ya. Sorry ya. Soalnya Izin, apa? Prof, sesungguhnya saya paham, tapi tidak paham. Soalnya sesungguhnya waktu fan aku lihat Google kayak obat ini tuh apa? Esensial, vital atau non esensial gitu. Iya. Iya kan? Oh, karena Ya pas sebenarnya karena tuh lebih pasti kalau kayak gitu. Tapi kan nggak mungkin kan besok ujian kita buka. Jadi pastinya kita buat lanjut dong, Prof. Please bersuara. maju. Aku lagi Siap, Kak, aku Prof. tadi sampai apa? Pastinya besok tuh yang dikasih tuh kayak yang familiar gitu loh sama kita. Yang misal kayak ada suplemen. Nah, itu tuh suplemennya tuh yang kayak familiar sama kita, vitaminnya yang familiar sama kita. Oh. Harus apa itu karbomer? Stop, nggak usah. Itu kalian itu dulu aja dulu. Dibagi. Prof siapapun. Prof, kalau misalnya tadi ABC itu tujuan kita itu untuk menentukan obat yang harus diprioritaskan untuk enggak dong. Harusnya menentukan jumlah optimal pengadaan dengan biaya paling minimal kan ABC tuh. ABC biaya, VEN tuh Nah, tapi kalau efek itu yang prioritas. kevitalan gitu. Berarti kalau menentukan jumlah optimal pengadaan dengan biaya paling minimal itu ABCD kan? Iya, ya. ABCD. BCD ais batu campur durian. Itu kayak enak deh. Tapi iya kan? Iya lagi. Iya. Ya kan
jumlah optimal berarti ABC. Oke. Oh, Miss Prof, acak. Ah, Yang soal UTS nomor 26, yang indikator persentase itu masuk materi apa sih? nomor 26. UTS. Itu yang indikator persentase kan? Itu materi apa? Kayaknya ini ada yang di video ibunya deh. Yang apa sih Yang kok aku ada lupa? 2 drive yang isinya ibunya kayak lagi ngevlog. Nah, Pak, Tapi jujur ya, aku nonton videonya agak nggak paham, jadi makanya aku cuman bisa bantu di bab 1, 2, 3. Zoom. Yang 26 yang indikator persentase. Indikator. Iya itu kah? Iya, Jawabannya 75% ini kah? iya. Itu materi yang mana? yang di Jimit. Apa Jim. Zoom sih? Yang dijimit apa ya? Tulisannya ini tinggal kesesuaian antara perencanaan obat, berarti itu kan 150 per 200 gitu. Apakah bisa dilogika saja? Kan ini tuh materi mana? Sedangkan aku juga kayak yang mana ya? Nggak tahu. Besok berarti apa, pilihan atau Kalau Prof Susi, Bu Susi itu kayaknya Pilken. Tapi ini contoh kasus. oh, Bu Susi itu yang Kayak kedua kan? Yang apa sih? Loh, mana ini Profesor? Bu Susi itu dari P berapa? P5. Oh, P5. P5 Lima. sampai P7. Tapi satunya Bu siapa sih? Bu Dewi ya? Bu Dewi Ya. P1 sampai Budwi. Oh, Bu Dwi. Bu Dwi P1 sampai P4. P4 tadi yang belum. Udah ding, ini ABC. Nah, terus P5 udah, P6 evaluasi belum. Ini Bu Susi. P7 latihan soal Bu Susi, ya kan? Iya. Bu Susi ngasih Pilgan berapa soal? 20. Iya, Ngasih 20. soal 20. Ada 10 soal lagi. gimana? Oh, Kan emang soal soalnya 30? besok kan 30. Oh, berarti Wow. tinggal memprediksi Wow. 10 soal 15. 15. 30 lagi. Oh. Terus yang Bu Dwi apa? Pilgan atau apa? Katanya mirip STL. Kalau mirip STL berarti dia Pilkan. Pilkan dan STL kita contoh tuh kasus. yang ini ya, hanya ini. Ha. Atau ada lagi? Iya. Oh, Hanya tuh Budwi loh. Lah Hanya ya yang itu mirip siapa? STL kan Budwi kan? oke. Berarti soal yang kita pakai tuh ini aja. Apakah ada soal lain? Kayak nggak ada deh. Bubun dan Bubun. Coba tanya Cak, ada nggak Cak soal lain Cak? Bentar, tadi dia nanya kenapa sayang. Ulangin dong pertanyaannya. Apakah ada soal Soal STL itu. lainnya? Apakah ada soal info? STL. STL yang Bu itu. Bu Dwi. Siapa namanya? Bu Dewi. Budui. Cuman itu doang yang lagi kalian lihat sekarang. Iya ya, ya udah. Oke, makasih. Aku nanya ke kelas B, nanya ke kelas C, nanya ke Rio, nanya ke Nasi, nanya ke Kiara, gak ada semua. Oke. Tapi mirip kan, mirip STL kan?
Iya, ada kata kelas C ya, itu bilang mirip IUP. Kalau yang Bu Susi kan Bu Susi sendiri kelas C, dia tuh bilang kata PJ kelas B Pilgan, tapi anak IUP dapat esai. Lah, Beda tapi PJ nggak sama-sama berarti? Budui. Itu tuh ini yang Bu terus aku bilang kemungkinan besar Bu Susi PG. Tapi kurang tahu nih yang Bu Dewi, takut-takut ada esai soalnya beliau suka menantang. Terus kata orangnya, siapa sih nama dia? Kata Sasha, dia tuh bilang kalau misalnya kata kelas B itu kan Pilgan kemungkinannya, tapi anak IUP dapat soalnya esai. Tapi anak IUP itu udah dibilangin sama Bu Duinya langsung. Nah itu dia aku nggak tahu, nggak ada kenalan IUP. Ini Terus aku tuh siapa sih? yang aku tuh mikirnya IUP sama reguler tuh sebenarnya bakal ada perbedaan soal nggak sih? Tapi kan selama ini kan kita lihat soalnya cuma beda bahasa doang. Tapi apakah bakal ada perbedaan gitu? Tapi itu aku yakin nggak ada kan. Tapi nggak mungkin kalau IUP esai kita nggak esai. Ya itu makanya. Tapi itu IUP dia bilang esai itu benar-benar dikasih tahu sama Bu Dwi atau dia kayak ngira-ngira aja? Mana sih? Saya. SAP. Bu Dwi Berarti deh kita kayaknya. besok esai guys. Tapi kalau esai itu kayaknya perhitungan. Ya. Bisa jadi Oh, perhitungan. bisa jadi. Kasus langsung. Jelaskan yang Bisa itu jadi hybrid. hoax. Terus EOQ. ya support system support Setting. Aduh, reses. Saya. pasti Iya. Ya ini, ya Dapi. Hah? gue tuh. amit-amit ya Allah. Kocak banget kalau misalnya nginget-nginget Biomol. Lu bilang kocak gue kayak aku sekarang lihat mukanya Davi kayak apa sih lu? Ya. Gak boleh gitu, nanti tiba-tiba jodoh. Gak mau, aku udah bilang sama Allah aku gak mau ya Allah. Malah nyuruh. Yuk lanjut udah jam 9. Oh iya. Sambil. Halo. Yuk, Lanjut. apa ini? Ya, Bahas soal apa sih tadi tuh kita? EOQ. Soal. kita kan udah selesai yang kombinasi ABC sama Venn EOQ. kan, Yang berarti itu kita sekarang model yang selanjutnya yaitu EOQ. Salah. Yang ini intinya kita tuh pengen menentukan, nah ini kita pengen tahu kuantitas persediaannya optimal tapi biayanya tuh minimal, jadi nanti dia bakalan kayak kuantitasnya tertinggi, oh ya nggak tertinggi sih tapi optimal dengan harganya yang minimal, intinya gitu. Terus kan kayak yang matematika gitu loh, pakai asumsi soalnya ya kalau nggak pakai asumsi kita nggak bisa memodelkan si EOQ apa sih bacanya. Nah intinya si model ini tuh dia tuh bisa buat cari dua hal, yaitu nih jumlah sediaan farmasi yang harus dipesan pada saat sediaan tersebut dibeli kembali sama waktu kapan perlu dilakukan pembelian kembali. Jadi nanti EOQ ini bakal ketemunya tuh dalam satuan ini jumlah sediaan, tapi kalau yang ini nanti ketemunya bakal dalam satuan waktu, kan dia carinya waktu. Nah ini ada soal, kan kita tahu ini kan 2 PFS per CP. F itu biaya tetap, S itu penjualan tahunan, C itu biaya penyimpanan, P harga beli per unit. Yaudah tinggal masukin aja deh, aku nggak hafal sih. P
Kan ini kita dapat diketahui jumlah pemakaian dalam setahun 15.000 tablet. Berarti 15.000 tablet itu penjualan tahunan kan si S. Terus 5.000. Satu kali pemesanan tuh 5.000. Berarti 5.000 tuh si P. apa guys? Harga beli per unit. Enggak dong. Harga per unit tuh 500. Dia tuh si F. Ulang. Biaya tetap. Biaya tetap tuh biaya yang CA tadi loh. Heeh. Kalau yang 15.000 itu apa? Ini kan kita mau cari EOH. 15.000 tuh ini loh, S. setahun, dalam setahun sebanyak 15 target. Berarti kan si penjualan tahunan S. Terus yang 5.000. Biaya satu kali pemesanan. Berarti kan biaya tetap kan si F ini kan. Iya kan? Setiap pemesanan kan itu? Iya. 5.000 itu F berarti. Ya, terus kita ini penyimpanannya tuh 2% dari harga obat per tablet. Harga obat per tablet kan 500. Berarti harusnya lo ya, kalau aku jadi ibunya, di sini kan 2 bener, 2. F-nya 5.000 bener. S-nya 15.000 oke. Nah, ini kan berarti ini tuh baru biaya penyimpanan enggak sih? Kan biaya penyimpanan kan 20% dari harga obat per tablet. Dimana harga obat per tabletnya kan 500. Berarti 0,2 kali 500 itu baru harga penyimpanan, biaya penyimpanan. Padahal di sini C itu biaya penyimpanan masih dikaliin sama si harga beli per unit. Atau jangan-jangan ini tuh C-nya tuh udah dalam bentuk gini doang, 20% doang. Kalian paham maksudku nggak? Paham. Nah, gimana Kar? Ya, harusnya kalau biaya penyimpanan itu kan dalam bentuk ya rupiah Ya, gitu. dalam Tapi bentuk itu malah rupiah, 20%. Nah, kan di sini kan dia bilangnya 20% dari harga obat kan. Nah, di sini kan benar 0,2 dikaliin 500, tapi ini baru harga penyimpanan. Sedangkan saya tadi dikalikan sama si harga beli per unit. Berarti di sini tuh harusnya dikaliin sama 500 lagi. Oh iya sih. Coba kalau dihitung, itu hasilnya kayak gitu atau ibunya tipe? Oke, Dua berarti kali 100 kali 500, 5.000 dong. 100 kali 500, 5.000. Kok salah? 5 kok 5.000 sih? 0,2 kali 500. 500 Benar ribu. 100. Iya, 100 kali 500, 50.000. Terus atasnya itu akar ini bagi Berarti 15000 dibagi 5.000, 50.000 dibagi 100 dikali akar 500. 3.000. dibagi 50.000 kan? Ya, akar 3.000. Berarti akar 54,78. Oke. Tapi nggak tahu ya, kok ini ibunya gini. ibunya ngantuk kali. Tapi kalian setuju kan sama aku kalau dikaliin lagi harusnya? Setuju. Kalau dari kata-kata itu, Karena dari rumusnya begitu. Coba kalau yang ini. Oh, ini kan selain kita punya rumus ini kita tuh juga bisa menghitung frekuensi pengadaan optimum dengan cara jumlah kebutuhan dibagi EOH. Dimana kan kita tadi jumlah kebutuhan, nah kita kan 15.000 tablet, ya kan, dalam setahun. Nah, dibagi setiap kali pengadaan tuh jumlahnya berapa? Kalau kita tadi kan ketemunya 54,78 kan, berarti nanti 15.000 dibagi 54,78. Tapi kok kayak banyak banget ya? Kayak maksudnya satu kali kita melakukan pengadaan, kuantitasnya cuma dikit, cuma nggak sampai 100. Nggak masuk akal nggak sih? Kalau kita baginya pakai yang 54,78 hasilnya banyak banget. Iya, makanya itu.
273 sekian kali. Buset. Wow. Nggak mungkin nggak sih, masa setiap hari kita kayak itu kan dalam setahun kan. Terus Heeh. ada 2.300 kali kita melakukan pengadaan, berarti setiap hari kita bisa melakukan pembelian 3 kali. Oke. Ngapain? Ngapain kita manajemen kalau masih kayak sia-sia? Berarti bener guys perhitungannya ibunya. Berarti mau nggak mau di sini tuh Benar. biaya penyimpanannya tuh dalam mungkin biaya penyimpanan dikaliin P ini tuh satu kesatuan. Mungkin. Hah? Jadi Gimana? ini loh, kalau semisal kita tadi kan setuju kalau ini dikaliin 500 lagi. Ya kan? Kalau dikaliin 500 lagi itu tuh di sini hasilnya cuma nggak sampai 60. Berarti kan dalam satu kali pengadaan itu tuh kita cuma 60 tablet gitu loh. Nah, kalau kita cari si frekuensi pengadaan optimum tuh kan berarti 15.000 dibagi 60. Ya kan? Itu tuh sampai 2.000-an. Berarti kita dalam setahun itu melakukan pengadaan 2.000-an kali. Padahal dalam satu tahun tuh cuma ada 365 hari. Berarti satu hari kalian ngadain pengadaan 3 kali. Kan nggak Bayangin. manajemen kan itu namanya. Makanya berarti perhitungannya salah. Berarti kita benar dengan cara tidak mengalihkan si 500-nya lagi. Jadi si Oke. C itu bentuknya bukan rupiah tapi persen bisa, desimal bisa gitu. Oke. Maret pusat. Oke, berarti kita frekuensi pengadaan kan udah tahu kan, ini catat ya. Jadi ini rumusnya ini. Terus kalau udah ketemu EOV, kita bisa tahu frekuensi pengadaan dengan cara membagi jumlah kebutuhan dengan EOV. Terus kalau udah tahu frekuensi pengadaannya, kita bisa tahu si interval pengadaan optimum dengan cara ini. Jumlah kebutuhan, ini kan kita tadi udah dapet kan 12 kali. Nah, rumusnya tuh ini. Berarti kita interval tuh kayak Belum pasti jarak kan? jarak kita antara pengadaan satu dengan pengadaan kedua tuh berapa hari gitu loh. Kan berarti kita membagi satu tahun kan ada 365 hari. Nah, 365 hari itu dibagi 12. Berarti mungkin kalau pengadaan kita tuh 1 Januari, berarti nanti pengadaan kita selanjutnya 30 Januari karena rentangnya atau intervalnya 30 hari gitu. Oh. Nah, Berarti nilai EOQ yang sudah didapatkan itu udah pasti, tapi kalau nilai interval pengadaan optimum itu masih belum pasti. Maksudnya dalam interval. Hah? Ini tuh jadi tadi Rora nanya kan, sebenarnya kapan menggunakan EOE dan EOQ. Terus habis itu kan mereka punya punya rumus yang agak berbeda. Nah, terus kalau misalnya hasil dari EOQ dan EOI itu tuh apakah sudah pasti hasilnya segitu atau itu masih interval, soalnya masih ada rumus interval kan, tapi itu juga intervalnya tuh menggunakan EOQ. Aku tahu mungkin maksudnya Rora kan kita kan awal tadi kan kita cari EOH, tapi pada akhirnya kita juga dapat sih interval di mana dia satuannya hari. Kenapa kita nggak cari langsung pakai ini itu kan? Atau bukan? Nggak tahu, nggak paham dia nanya gimana. Coba kalau kita cari langsung pakai ini 2 kali V, berarti V-nya tadi berapa? Teman-teman 5.000, berarti kan 10.000. Ya sorry 2 kali 500 tolong 0,2 kali 500 kali 10.000 S-nya apa tadi? dibagi 0,2 kali 500 100 kali 15.000. 150.000. Berarti nanti akar 0, berapa tadi? 0,0067. 0,0067. Oh, hasilnya jelek. Enggak berarti. Nah, terus ini buat apa?
Itu rumus apa terus? Kata Rora nanti yang ditanyanya itu EOQ atau EOI itu sesuai soalnya, kayak misalnya diketahui bla 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 bla, tentukan EOQ atau EOI-nya gitu. Iya. Kan kita yang pertama tadi kan udah dapet si EOI kan. Terus EOI itu ternyata bisa buat cari frekuensi. Terus frekuensi tuh bisa buat cari interval. Berarti secara tidak langsung EOI itu juga bisa buat cari si EOI. Kan EOI kan economic order interval kan, intervalnya kan. Tapi kok hasilnya nggak ketemu. Kocak. Apa buat perbandingan Has, kayak misalnya kita kan nyari tadi kan di bawah tuh EOQ bisa dicari untuk intervalnya, terus nanti hasil EOI dibandingkan dengan hasil apa enggak kayak EOI sama interval tuh dua-duanya tuh kan memiliki sama-sama arti sama-sama interval, tapi itu keduanya tuh diadakan untuk dilakukan perbandingan. Enggak deh kayaknya. Harusnya hasilnya sama nggak sih, sama-sama interval dari sebuah kejadian walaupun menggunakan rumus yang berbeda, tapi kok beda 2 kali 5.000. C-nya berapa? 0,2 kali 500 dikali 15.000. Nah kan nggak ketemu. Nggak tahu, wallah alam. Apa tanya siapa? Aku masih tunggu. Tapi kalau soal itunya kok itu pakai rumus yang pertama EOQ doang. Itu EOI. EOI sama EOI. Berarti emang yang ditanyain udah EOI nggak sih? Berarti EOI dan interval tuh berbeda. Coba kalau kita hitung ini pakai EOI, ketemu nggak? Berarti kan ini tinggal pindah ke atas kan dia. Oke, cari ya teman-teman. Penasaran? Apa lanjut aja? Kita kalian belajar menghitung itu. Siapa gimana tahu? kalau kita lanjut aja dulu, nanti kita bahas semua soal UTS. Ya, boleh. Materi yang lainnya nggak terbengkalai. Bahas UTS lama. Ya, ini kan udah selesai. Terus S min X max tuh ya intinya dia tuh kayak pengen mengetahui si itu loh. Apa sih namanya? Stok. Minimum stok maksimum. Ya. Ya, minimal Biar persediaan. nggak ada kekosongan. Ya, biar nggak ada yang kekosongan, tapi juga tidak kelebihan. Banyak banget rumusnya, buset. Kayak mirip yang tadi, tapi nggak ada si itu. CA kan yang tadi, terus LT juga yang tadi. Safety stock ya juga yang tadi, tapi dia nggak dikurangin sama si sisa stok sama yang ini dikaliin. Jadi LT dikaliin rata-rata obat ditambah sama buffer stok. Atau sama dengan 2 kali buffer stock. Safety stock kan sama ada buffer stock kan. Ya ini pokoknya hafalan ya, rumusnya dihafalin. Terus semisal apoteker di rumah sakit melakukan mengendalikan ini tidak mengalami kekosongan, berarti kan dia ininya nggak ada kekosongan kan, berarti CA-nya tuh diketahui jumlah penggunaan obat sebulan tuh segini, dimana dia nggak ada kekosongan, ya udah tinggal masukin aja. Terus waktu tunggu pemesanan 9 hari, waktu tunggu pemesanan kan CLT kan, kemudian stok minimum ya udah tinggal dimasukin, dimana dia nggak ada sisa. Apakah nggak ada sisa? 2 kali kenapa dikali? Apakah itu penggunaan obatnya 2 kali? Enggak, itu rumusnya. Ini loh rumusnya. Bisa pakai yang itu atau 2 kali SS atau ini. Tergantung apa yang Berarti kalau diketahui. nggak ada si safety stocknya, kita pakai rumus yang ini. Kalau yang diketahui cuma safety stocknya, berarti kita nanti pakai 2 kali safety stock. Berarti harusnya SS sama dengan LT kali CL. Hah?
Berarti kalau kayak Terus gitu, apa sih? Yang mana? Satu-satu. Terus Karisma dulu. berarti kalau kayak gitu LT plus CA sama dengan SS. LT plus CA. Oh enggak iya. dong. Apa sih? Kok LT Iya, iya. LT kali maksudnya. Iya. LT kali CA sama dengan SS. iya Kan ya, sama makanya juga. 2 kali SS sama dengan 2 kali LT kali LCA. Hmm. Berarti SS tuh nilainya Loh, itu LT bukan kali CA. itu Ya. bukannya LT dikali CA ditambah SS sama dengan 2. Enggak. Itu tuh Tuh. perbedaannya tuh ini bisa pakai rumus ini, bisa pakai rumus ini, bisa pakai rumus ini, tergantung yang diketahui apa. Kalau yang ini Ibunya kan ngasih diketahuinya tanda agak lanjut. LT, CA, tapi nggak diketahui safety stocknya kan. Nah, di sini yang nggak ada safety stocknya kan persamaan yang terakhir kan, yang 2 kali LT kali CA. Makanya pakai itu. Udah, nanti ketemu. Karena di sini LT-nya tuh satuannya hari, berarti nanti CA-nya ini dibagi 30. Biar nanti ketemu rata-rata per harinya. Selesai. Ada yang mau tanya nggak? Aman. Aman. Ah, Kemudian kalau X mark itu ini S min tambah PP kali CA. PP itu periode pengadaan. Kalau CA itu ya sama kayak tadi. Misal persediaan ini 500 mg untuk efisiensi. Diketahui jumlah penggunaan obat tersebut adalah 3 vial. Periode pengadaan 90 hari. Waktu tunggu pemesanan 12 hari. Stok maksimum. Berarti kan stok minimum kan ini kan rumusnya. Kita pakai ini ditambah si ini. Terus kita tahu LT-nya berapa? LT-nya 12 hari waktu tunggu pemesanan. Terus dikali si CA. CA-nya 3. Kan ini loh. Jumlah penggunaan obat sehari. 3. Jadi nggak perlu bagi 30 karena di sini yang diketahui udah dalam hari. satuan hari. Berarti langsung dikaliin 3 ditambah 90. PP-nya 90. Pengadaan kan PP tuh dikali CA-nya tadi udah diketahui 3 dah. Ketemu deh. Terus ini safety stock. Ya ini yang kayak buffer stok tadi sih. Persediaan awal sama dengan EOQ tambah safety stock. Keluarga ya itu. Nggak tahu. Hafalin aja semuanya. Kenapa nggak paging aja yang bikin soal? Nanti aku beberin soalnya di grup. Ini kan safety stock udah, terus pemesanan ulang tuh ini D kali L. D itu D besar itu kebutuhan tahunan. Berarti kebutuhan tahunan dibagi jumlah hari kerja per tahun. Jumlah hari kerja harus hari kerja. Hari kerja per tahun apa? Senin sampai Jumat apa Senin sampai Sabtu? Jumat Tapi gak di sih? sini 365 tuh pakainya. Tiap Kalau hari. 365 pas setiap hari. Iya, makanya Berarti itu. ngitungnya Siapa setahun. yang kerja Wow. tanpa liburan? Oh, enggak. Berarti kan Oke. ini 1.200 kebutuhan tahunan. 1.200 dibagi 365 karena ada harinya 365 dikali L. L itu waktu tunggu. Waktu tunggunya di sini light time-nya 2, berarti dikali 2 ada 6,57 dibulatin ke atas, nggak mungkin dibulatin ke bawah. Terus kalau yang ini tadi kita belum bahas ya, teman-teman. Jadi penggunaannya tuh per hari 15 botol. Keterlambatan pengiriman tuh berarti light time-nya 2 hari. Makanya kita mau cari si safety stock atau SS. Kita kan tahunya si ini kan. Yang mana teman-teman? 2 kali 15. 2 kali 15. Oh ini. Ini enggak sih? Enggak. EOQ-nya loh malah. Bukan. Kita tahunya cuma tahunan, harian sama LED. Kita nggak tahu ini. Berarti kita harus cari ini dulu.
Yang tadi akar 2 kali F Tapi CN. kan datanya Kita nggak perlu LD nggak sih kalau mau cari ini tuh? Oh, ini tuh gini aja, di logika aja kan per hari itu diasumsikan 15 botol. Kalau keterlambatan 22 hari, 2 kalinya. berarti kan kita perlu safety stocknya 2 kali 15, 30 botol. Oh, Berarti antisipasinya gitu. Nih, cara menentukan safety stock dengan keterlambatan dan dugaan. Kan dugaannya sehari 15 botol, terus lambatnya 2 hari. Berarti kita harus menyiapkan safety stock 30 botol. Kita minus pengalaman, tapi nggak apa. Ya, minus pengalaman. Bukan minus lagi, emang nggak ada. Itu berarti dikali aja, maksudnya dari banyaknya botol, misalnya banyaknya dugaan dikali keterlambatan yang telah diketahui. Ya, logika sih. Mau mati laptopnya. Ini masih abis ini mah udah ada masih ada PPT lagi apa belum? Ya, PPT-nya besar sih. Astagfirullahaladzim. Ini masih Ini terus just in Anjir. time tuh kayak kalau habis dia baru di stok gitu. Pokoknya habis stok atau kalau dia belum kayak hampir habis dia baru di stok atau dia sudah habis baru di stok lagi. Intinya itu terus ada persyaratannya. Kalau aku sih jadi apoteker nggak mau ya kayak gini. Terus ini tuh kayak gimana ya? Aku tadi tuh paham tapi sekarang jadi lupa. pesen 1 karung kotak of inventory. Jadi ini tuh kayak ada 2 kan. Nah, kalau yang satu yang udah kosong itu langsung order. Kan masih ada 1 nih. Nah, kalau yang 1 kosong nanti order. Nanti kalau selama itu pakainya yang masih full ini. Tapi kalau ini nunggu bener-bener ini secara periodik gitu loh. Jadi kayak pengisiannya tuh ada periodinya. Tapi kalau yang ini tuh kalau ini habis baru nanti order. Tapi kalau ini tuh secara periodik. Kayaknya yang one bin itu dia pesannya tuh melebihi binnya itu buat refill gitu nggak sih? Iya, refillnya. Tapi refillannya tuh nggak masuk ke bin yang satunya. Kayak cuman Kalau beli yang ini berlebihan kosong gitu. dulu baru nanti minta order. Kayak beli gas. Ya, mirip. beli galon. ulang. Gas? Beli gas gimana? Kalau Gas satu sama habis galon. kita masih Kan punya refill 1 kan lagi. itu. Oh, yang ini. Ulang. Iya. Ini beli gas. Ya, gas atau nggak galon. Kalau yang ini beli Tapi kalau yang satu Rafika. apa ya? Pokoknya yang Ini satu beli tuh itu tip X terus. yang kalian ada itu refillnya. Oh, paper kan. Atau refill pulpen. Ya. Apa itu? Ini loh. Ini tuh Sistemnya itu. misal kayak sistem gas gitu loh. Kita punya 2 tabung. Terus nanti kalau tabungnya 1 udah kosong, kita isi lagi kan. Kita tukerin lagi biar dia penuh. Nanti kalau yang ini kosong, kita tukarin lagi penuh. Jadi sistemnya kayak ada 2 tabung. Tapi kalau yang ini tuh kayak kita punya itu tip X yang ada refillannya. Jadi kayak dia terisi penuh. Nanti kalau dia udah habis, nanti dikasih refillannya. Terus nanti beli refillannya lagi. Nah, refillannya itu secara periodik gitu. Lanjut ini terakhir. Jadi selain ABC, VAN, OHI, EOHI, terus JIT, terus yang terakhir itu apa? JIT udah. Terus apa lagi? Oh, S-min, X-max itu tuh ada ini. Dia bisa kombinasi ABC sama EOHI. Dia bisa juga kayak apa ya? Ini loh. Waktu pemesanannya tetap atau jumlah pemesanannya tetap atau dia ini safety stock yang tadi kita bahas, terus pakai komputer, terus pakai card file. Udah selesai, terima kasih. Woi.
Wow. Profesor. Masih Terima kasih, Prof. Has. Terima